Daerah ini agak kebingungan untuk melakukan tindak lanjutnya karena terkunci oleh PP, Pak. Yang kedua, ada beberapa peraturan mungkin yang perlu disinergikan antara dua kementerian, antara Dagri dengan desa sendiri. Kami harapkan peluang gerak untuk regulasi pemerintahan daerah ini agak lebih besar, Pak. Gitu. Ada kesan ini, punten ya, mohon maaf, istilah bahasa Sundanya, jangan seperti pengaturan terlalu sentralistik gitu, Pak. Biarlah, karena kita kan harus bersinergi dengan baik itu Rensra provinsi maupun Rensra kabupaten. Bapak Menteri, langsung aja saya minta, karena ini untuk infrastruktur di bidang pemerintahan desa, dana-dana untuk tahun 2016 itu luar biasa buat kami besar. Mungkin teman-teman kepala desa di sini dengan uang seperti itu banyak yang sudah megang, yang sudah membeli, tapi kalau untuk pengelolaan yang dijadikan pendamping ini sampai saat ini perekrutan belum ada. Nah, untuk cara tata pengelolaan yang infrastruktur untuk pendamping ini yang tiap-tiap desa yang dijadikan per desa 2 orang sampai saat ini belum. Jadi kami itu salah satu, karena untuk berkomunikasi kami uang 2 miliar saja itu tidak cukup, termasuk 3 miliar. Sebetulnya kondisi desa semuanya dari sisi sumber daya manusia sudah siap menerima bantuan dari pusat dengan percepatan pembangunan tingkat desa, tidak harus dikhawatirkan. Maka semangatnya Pak Menteri langsung turun, kondisi bertemu, bertetap muka, bersilaturahmi dengan kami. Pertama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi, dan mohon Pak Menteri berkoordinasi dengan Menteri PU. Saat kemarin ada aspirasi dari desa melalui reses DPRD, ada pembangunan infrastruktur desa itu ternyata setelah kami lakukan kajian anggaran, itu ada yang memang perlu didorong pembangunannya, itu anggarannya 3 miliar, 2 miliar. Kami sudah siapkan anggaran dengan pemerintah daerah, tapi ternyata terbentur oleh aturan yang tidak diberikan, tidak boleh dibantu oleh APBD kabupaten karena menyangkut jalan desa. Sedangkan melihat dari periode masa jabatan kepala desa hanya 6 tahun saja, di sisi lain titik jalan yang harus dibangun oleh para kepala desa misalnya ada 10 titik. Kalau hanya 1 tahun 1 titik, itu 6 tahun itu hanya 6 titik, sehingga banyak persoalan yang belum disentuh oleh pembangunan, sehingga yang ada muncul bahwa kemana saja kepala desa dan pemerintah daerah kok masih ada jalan rusak karena ada 10 titik. Nah, maka saya harap bahwa Pak Menteri harus berangkat dari kajian untuk percepatan pembangunan desa. Kami merespon baik, kami mengapresiasi terkait dengan semangatnya Pak Menteri dengan Presiden. Ya, karena pemerintah daerah, oleh karena itu kan perlu ada sewa. Tapi nanti kita lihatlah secara aturannya seperti apa. Yang penting pemerintah daerah pastilah mensupport setiap perkembangan di desa, khususnya pendirian BUMDes dalam rangka mendorong perekonomian desa. Demikian Pak. Sebanyak 120 kepala desa se-Kabupaten Bogor melakukan dialog dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, pada Rabu kemarin. Dialog ini dilakukan di ruang serbaguna 1 gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor yang berlokasi di Komplek Pemkab Bogor, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah kepala desa pun diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Marwan Jafar terkait permasalahan yang dihadapi oleh desa, termasuk penyaluran alokasi dana desa atau ADD. Kepala Desa Sukamakmur Ansori misalnya mempertanyakan terkait pengelolaan ADD yang hingga kini masih membuat kepala desa bertanya-tanya. Sebab hingga kini menurut Ansori belum ada pendamping dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana ADD dari kementerian. Di tempat yang sama, Menteri Marwan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan para kepala desa. Antara lain, pendamping desa menjadi kewenangan gubernur di masing-masing daerah untuk segera membentuk pendamping di desa agar program pembangunan desa segera berjalan, termasuk memperkuat implementasi undang-undang desa. dibahas kepada desa itu mungkin tidak. Kalau bisa
tentu akan jauh lebih bagus. Yang kedua adalah bahwa dari Pak Camat tadi, Pak Camat Ciawi, sebetulnya tidak sentralistik, sama sekali tidak ada unsur dari kami ini sentralistik. Justru kami ingin mengembalikan semangat ruh dari undang-undang desa itu. Ruh dari semangat undang-undang adalah partisipatif emansipatoris, dari bawah langsung. Kalau kami membuat peraturan menteri atau mungkin SKB 3 menteri yang kemarin itu semata-mata hanya untuk mempercepat penyaluran dana desa itu. Nanti kalau misalnya tahun 2017-18 sudah tidak ada kendala-kendala apapun lagi, bisa juga sepenuhnya kami berikan. Atau misalnya kemauan desa itu seperti apa,